selamat pagi pemirsa channel, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berkomunikasi langsung dengan narasumber saya yang berada di Kanada, yaitu dengan Mrs. Umi. Tema kita kali ini adalah akan membahas mengenai bagaimana mendapatkan permanent resident dengan menghadapi kasus human trafficking. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan coba memperkenalkan profil dari narasumber saya ya pemirsa channel. Halo Mbak Umi, apa kabar? Halo, baik. Gimana kabar di Kanada Mbak Umi? Alhamdulillah baik. Di sana gimana? Sekarang lagi musim spring di sini, tapi weather masih dingin sih. -1 terus. Oh gitu. Terus gimana Mbak Umi? Di Kanada ini sekarang lagi hits apa nih Mbak Umi? Apa yang bisa Mbak Umi sharing dari sana? Kalau di sini musim pandemi lockdown ya, nggak bisa kemana-mana. Paling kita ke rumah. Ya? Nah, ke rumah, pulang kerja, diantar, nggak boleh kemana-mana, ya udah. Oh gitu. Tapi protokol di sana untuk menghadapi pandemi seperti pada umumnya protokol tetap berjalan ya di sana ya? Menggunakan masker atau tetap berjalan. Terus kalau kita masuk ke supermarket besar dibatasi. Kemudian Mbak Umi, ini sebelum ke pembahasan tema, bisa nggak cerita tentang profilnya Mbak Umi nih biar pemirsa channel di Lenimu lebih mengenal sosok Mbak Umi nih. Mbak Umi ini lahir di mana, berasal dari mana, pendidikannya atau hobi dan sebagainya, bisa diceritain Mbak Umi? Bisa. Saya lahir di kota kecil di Jombang, Jawa Timur. Hobi saya masak, jurusan ekonomi manajemen. Sebelum saya berangkat ke Kanada, saya ngawali karir usaha sendiri ya sama teman gitu. Akhirnya bertekad. Gitu. Coba ini ya. Coba kalau dibilang bukan bermigrasi, mencari kesempatan lain di negara orang ya. Iya, nyari kesempatan aja. Tapi sebetulnya ini kan Mbak Umi ini pada saat perjalanan menuju Kanada nih, ya kan? Sebelumnya Mbak Umi kan tadi bilang sudah pernah usaha sampai jual rumah dan sebagainya. Apakah di negara lain sudah pernah coba belum sebelum di Kanada? Di negara lain? Udah pernah nyoba di negara lain. Saya pernah nyoba ke Australia juga. Oke Mbak Umi, sebelum kita masuk ke tema nih Mbak Umi, bisa nggak Mbak Umi mengenai mengawali pekerjaan karir Mbak Umi sampai di Kanada, terus kemudian bagaimana proses Mbak Umi dan teman-teman semua menyesuaikan diri pada saat tiba di sana Mbak? Proses kita masuk ke Kanada dari Indonesia, kita prosesnya agak lama ya. Karena kita pakai visa kerja. Sebelum kita datang ke Kanada, dari pihak company Kanada sini mengirimkan data, kita mengirimkan data ke Kanada, dan pihak Kanada company ngasih kita LMO. LMO itu surat perjanjian kerja kita, gaji kita berapa, kita berapa, kita sign. Di situ itu melalui agensi ya? Iya, melalui agensi. Perjanjian awal saya sama agensi untuk LMO ini udah bersih sampai Kanada, kita nggak ada potongan bayar. Saya berangkat ke Kanada udah saya tanya dengan jelas sama agensi. Ini kita berarti memang berarti memang di perjanjian awal sesuai dengan MOU yang sudah tertulis ya. Oke. Nah Mbak Umi, ini kita coba masuk ke tema nih Mbak Umi. Saat bekerja di Kanada, bagaimana awal mulanya Mbak Umi ini mengetahui adanya indikasi untuk jenis human trafficking? Karena kan bisa nggak dijelasin jenis human trafficking masalah yang Mbak Umi hadapin ini? Karena memang
setahu saya masyarakat ini mengetahui hanya jenis human trafficking itu adalah perdagangan manusia. Seperti itu Mbak Umi. Coba bisa dijelaskan nggak kasusnya Mbak Umi mengenai human trafficking ini? Dalam kasus saya ini masih dalam human trafficking untuk migrant worker. Ini juga agensi kan tidak artinya mengambil bagian dari income kita. Oke, diambil 15% itu ya? 15%. Kalau aturan di ngambil income kan harus bikin laporan untuk tax-nya dia. Tapi agensi kan nggak bayar tax. Oke. Lalu bagaimana Mbak Umi yakin bisa memenangkan kasus ini, atau coba kasus ini coba ditelusuri hingga apa yang menjadi haknya Mbak Umi atau rekan-rekan di sana bisa sesuai dengan harapan kalau memang seharusnya tidak ada pemotongan 15% ini Mbak? Saya yakin ini menang karena saya selalu tanya pada orang yang ngerti hukum di sini. Kebetulan kalau untuk waktu itu saya memang kalau untuk bertanya sama-sama, maaf ya kalau sama-sama orang Indonesia, mereka tertutup, keep silent semua. Kebetulan saya kan orangnya agak-agak cerewet ya. Saya tanya ke departemen yang di sini, kayak ada Service Kanada, Service Ontario yang menaungi gitu. Kebetulan ketemu sama social worker ini. Saya tanya dengan jelas, saya kasusnya kayak gini, perjanjian LMA memang kan nggak banyak, memang perjanjiannya. Tapi kenapa kok ditarik ya? Aku 15% setiap every week setiap salary. Terus dia bilang, oh itu nggak benar. Dia bilang itu nggak benar. Kamu nggak ini ngelaporin gitu. Intinya pada saat Mbak Umi dan rekan-rekan tahu adanya kasus yang tidak benar ini, yang seharusnya menjadi haknya Mbak Umi tetapi kemudian diambil oleh agensi, akhirnya Mbak Umi coba kebetulan bertemu dengan pihak yang terkait ya. Nah ini pada saat Mbak Umi awal proses hukumnya seperti apa sih? Karena kan gini Mbak Umi ini kan berasal dari Indonesia gitu kan. Nah apa yang dilakukan proses awal kemudian mereka membantu Mbak Umi sebagai warga negara Indonesia untuk melaporkan kasus seperti ini dan bisa diterima dan diperhatikan Mbak? Langkah-langkahnya apa Mbak? Pertama karena saya warga negara Indonesia, saya harus ngomong dulu di warga negara Indonesia kan kita di sini ada perwakilan konsulat Indonesia konsulat. Pertama saya lapor ke Indonesia konsulat. Saya kok gini sih, menurut saya kok ditarik balik lagi perjanjiannya kayak gini gitu. Dari Indonesia konsulat, silakan Mbak bikin laporan semua data Mbak, kontrak kerja semua, kopi semua, laporin kirim ke konsulat di Toronto. Setelah nunggu kok nggak ada jawaban ya, 1 bulan 2 bulan nggak ada jawaban. Itu responnya tidak sesuai harapan ya? Nggak sesuai harapan sama sekali, tidak membantu sama sekali. Apa langkah Mbak Umi setelah itu? Saya ketemu sama social worker, saya tanya, saya kasih tahu, aku punya ini loh masalah kayak gini, perjanjiannya kita kalau udah lunas kita nggak ditarik loh 15%, tapi tetap ditarik gini. Ini apa bener sih negara Kanada kayak gini? Saya tanya gitu. Terus dia bilang, oh nggak benar, ini ilegal. Kamu itu ke dinas atau ke orang yang bekerja di dinas Mbak? Ke dinas. Dinas sosial ya? Dinas sosial. Karena untuk negara kan gini, dinas sosial bisa menaungi segala macam, bisa keep kita everything. Semua problem. Oke. Lalu Mbak? Lalu dari dinas sosial, saya dikasih option. Kamu kalau berani ngelaporin, punya bukti, punya semua detail, punya receipt, kamu laporin ke kantor polisi. Semua saya tanya. Justru disarankan langsung ke kantor polisi ya? Iya, disarankan ke kantor polisi karena di kantor itu didampingin Mbak? Iya, didampingin. Jadi di kantor polisi itu sekalian.
Jadi Oke. di sini station itu jadi satu sama kot. Terus habis gitu kan Iya, iya. ada interpreternya. Saya ajak teman-teman yang Mhm. semua kena bayar. Mau nggak kamu ini kasus kamu laporin? Teman-teman, waduh nggak Oke. berani dipulang ke Indonesia udah bayar terlalu mahal, ya dipulangnya sepakat kita 3 orang laporin. Oh, akhirnya rekan yang lain nggak berani ya untuk coba mengadukan permasalahan ini? Nggak berani, mereka tetap bayar. Oke. Lalu Mbak? Dari situ kita masuk, aku ngelaporin ke kantor polisi bareng-bareng 3 orang, didampingin sama social worker, terus ada detektif untuk mendampingin kita selama dalam kasus berjalan, semua apa yang terjadi. Artinya ada perlindungan saksi ya? Ada perlindungan saksi, detektif itu melindungi kita banget. Jadi bilang kita dikasih tahu aturan-aturannya di sini. Jadi kamu jangan takut loh, ini kayak gini. Karena semua barang bukti detektif semua, jadi nggak takut gitu. Cuma cuma melaporin ada suka ada dukanya ya pastilah ada. Nah ini Mbak Umi, saya loncat dulu nih Mbak Umi. Ini prosesnya berapa lama ya setelah Mbak Umi mengadukan dengan dinas sosial, lalu kasus ini diproses berapa lama hingga ketuk palu Mbak? 2 tahun. 2 tahun lebih. Oh cukup lama ya, 2 tahun ya. Tapi tentunya mengalami progres ya. Perkembangannya jelas ya, pasti ya. Pasti dari awal hingga memenangkan kasus ini. Dari awal kita masuk itu pertama kita ngelapor ke police station itu setelah dapat 3 bulan agensi sama yang ngambil uang sama masuk jail, diambil sama polisi, terus dia banding. Artinya memang proses hukum di sana jalannya jelas ya, pada saat melapor, diproses, kemudian akhirnya diputuskan oleh pengadilan, melalui pengadilan juga ya Mbak ya? Iya, melalui pengadilan juga. Dihadirkan saksi-saksi tentunya ya Mbak ya? Saksi-saksi juga, terus dari bukti-bukti yang ada juga. Oke. Ya artinya hukum di sana alhamdulillah berjalan dengan sesuai harapan ya Mbak ya? Nah, setelah proses itu sudah ditentukan Mbak, sudah ketuk palu, ya kan? Nah ini apa sih suka dukanya Mbak Umi? Tadi kan sempat kepotong nih gitu. Setelah mengalami kasus ini Mbak, bisa diceritain nggak? Suka kita alhamdulillah sukanya kalau udah proses gini, saya udah keluar dari kontrak kerja. Jadi saya bisa ini kerjaan apapun sudah bebas. Jadi kalau kayak orang citizen sini, cuma kita nggak bisa parpol kayak gitulah. Tapi untuk masalah kerja. Tapi ada nggak Mbak ancaman-ancaman seperti itu Mbak? Ancaman dari pihak-pihak yang terkait dengan agensinya? Dulu sebelum proses ketok palu memang banyak. Tapi Mbak Umi nanggapin ini bagaimana Mbak? Tetap adakah ketakutan atau gimana Mbak? Ketakutan enggak, karena saya selalu berpikiran positif ya. Saya berpikiran positif, selalu setiap langkah saya tanyakan dengan detail. Kayak kemungkinan aku ini berapa persen sih aku? Kenapa aku yakin aku mesti win? Di sini dia ada agensi, tidak hanya pemerasan aja. Kamu nggak nurut, kalau kamu nggak nurut kita bayar, kamu akan saya pulangkan ke Indonesia. Iya, jadi intinya memang intinya Mbak Umi memang khawatir ya pada awalnya dengan ancaman-ancaman itu, tapi karena tetap yakin positif, ada saksi, terus kemudian memang kasus yang Mbak Umi angkat ini memang sudah seharusnya harus diselesaikan secara hukum, makanya Mbak Umi tetap yakin ya, insya Allah depannya nggak ada apa-apa gitu ya Mbak ya.
walaupun dari pihak teman, dari pihak dari teman-teman kita sama-sama Indonesia, dari pihak konsulat udah damai aja. Saya nggak mau damai karena apa? Ini kasus sudah jalan, belum saya cabut. Oke, jadi memang dinas sosial di sana tetap bekerja mensupport ya, dengan mereka sendiri yakin ada ketidakadilan, maka mereka support Mbak Umi, dan memang kasus-kasus seperti ini kan hanya butuh pengaduan dan modal keberanian ya Mbak ya. Kalau bukan Mbak Umi yang mendahului atau rekan-rekan semua, siapa lagi gitu kan ya Mbak ya. Takutnya hal ini kan bisa dialami oleh rekan-rekan kita dari berbagai negara yang sama kan. Untuk pelajaran pihak, jangan takut kalau udah untuk para migran worker di tempat negara lain, kalau memang nggak salah, terus aja terus nggak usah takut kamu bakalan salah atau gimana gitu. Ya, yang penting yakin dulu ya Mbak ya. Nah kemudian nih Mbak Umi, ini saya dapat informasi kan dari Mbak Umi gitu kan. Tadi Mbak Umi sudah mengatakan bagaimana keluarga, rekan kerja menanggapi kasus Mbak Umi ini yang awalnya mereka sendiri ada kekhawatiran jangan sampai Mbak Umi mengadukan hal ini ya, tentunya karena memang tapi Mbak Umi tetap bertekad. Nah, kemudian ini akhirnya menjadi salah satu telling story untuk film dokumentasi, betul ya Mbak ya? Iya, untuk film dokumentasi My Dream, kebetulan film ini disiarkan secara nasional lewat TVO. Jadi seluruh Kanada bisa lihat, dan diprimerin film juga di Bioskop, sama menang di US, dapat penghargaan US. Dapat penghargaan juga di US ya film ini ya? Iya. Yeah. Atau apa dari perfilmannya? Filmannya menghubungi saya. Gitu. Bisa nggak kamu kerjasama sama kita untuk bikin storytelling kamu mengena, terus gitu. Ini juga bukti-bukti saya punya gitu. Bukti secara detail ini gini. Jadi untuk investigasi, artinya mereka telling story itu memang mengangkat kisah nyata ya Mbak ya? Kisah nyata, jadi nggak omong kosong gitu. Oke. Nah ini artinya bekerja sama nih Mbak Umi, dapat kasih bocoran. Ini dapat nggak, mohon maaf nih, royalti fee atau segala macam? Apakah mengenai royalti fee-nya ini dialihkan ke mana nih Mbak? Oh itu untuk program volunteer. Jadi amal charity untuk migrant worker juga, untuk membantu migrant worker yang lainnya. Oh gitu. Jadi memang ini memang telling story ini bekerja sama dengan untuk memberikan charity ya. Nah ini pada saat Mbak Umi charity ini ada lembaganya atau mana Mbak? Apakah Mbak Umi menjadi salah satu anggotanya? Ada lembaganya di Migrants juga. Saya nggak terlalu ikut karena itu foundation ya. Bedanya foundation sama government. Saya di bawah naungan government di member human trafficking on province. Jadi gitu. Di bawah, jadi memang anti human trafficking itu di bawah government ya? Ya, bukan foundation. Gitu. Beda. Bisa menjadi langkah awal untuk semua yang mengalami kasus yang sama ya Mbak ya? Iya. Teman saya yang dari Indonesia juga ada sih yang kuliah sarjana hukum lulusan dari Jakarta gitu. Sempat saya, kamu kok berani sih? Kamu nggak takut sama hukum di sini? Kanada bro. Tentunya ada perbedaan ya. Artinya pada saat kita tinggal di satu negara, kita juga harus mempelajari hukum negara di mana kita tinggal ya Mbak ya? Iya. Kalau kita nggak tahu apa-apa nih ya. Memang kita hanya aja dekat sama orang yang
tahu orang sini, yang jelas orang sini, tapi bukan orang sini sembarangan sini, cari lihat developernya dan yakin pasti ada jalan ya Mbak ya. Iya pasti. Nah ini Mbak Umi, kita masuk ke bagaimana nih Mbak mendapatkan permanent resident. Ini kan ada kaitannya dengan kasus yang Mbak Umi alami di sana. Ini sebetulnya berkaitan nggak Mbak? Berkaitan masalah untuk saya waktu dapat permanent residennya berkaitan sama kasus saya ini. Jadi pertama saya datang ke Kanada ini kan kontrak kerja 2 tahun kontrak kerja. Nah, kalau kontrak ya untuk menjadi ke permanent resident itu nggak bisa. Kita cuma bisa untuk kontrak tiap 2 tahun kita bisa perpanjang dan perpanjang. Nah, saya bilang saya karena apa ya? Waktu itu sempat mau perpanjang kontrak kerjanya 2016 bulan Februari kan. Tentang legal social worker manajer nggak ngasih saya kontrak kerja, nggak bisa ngasih perpanjang kerja ini. Mesti saya kan karena saya kalau nggak punya kontrak kerja otomatis saya di Kanada ini bisa ngajukan ke humanitarian karena untuk mendapatkan PR kan kita harus biasanya kan orang menikah sama orang citizen terus bisa ngajukan humanitarian, bisa ngajukan refugee. Kalau saya posisi mengajukan yang humanitarian dari ditanya alasannya apa, kasus saya juga membawa, saya juga nggak bisa dapat perpanjangan kontrak kerja, akhirnya dibuat itu sebelum kontrak kerja habisnya Februari, saya buat mulai start untuk ke permanent residennya itu bulan Januari. 3 bulan setelah Februari, alhamdulillah sebelum perjalanan PR kita dapat temporary permanent resident. Dapat temporary-nya dulu ya? Temporary permanent resident sama open permit. Jadi saya bisa kerja kemanapun, walaupun temporary dapat open, bisa ganti perusahaan. Oh ini perusahaan mana yang bagus, kita bisa milih gitu. Gitu. Udah open permit. Nah, habis dari temporary itu dapat 2 tahun temporary permanen. Terus sebelum habis temporary permanen resident saya di-proof. Alhamdulillahnya di-proof lagi. Gitu, alhamdulillah ya. Jadi cepat prosesnya. Berarti prosesnya cepat ya, berarti sekitar 3 bulan atau 6 bulan nih Mbak? Untuk proses temporary 3 bulan, untuk proses permanen residennya sampai di-approve itu 2 tahun. Gitu, ya, tetap berproses semuanya ya Mbak Umi ya. Nah Mbak Umi, ini cukup menarik. Jadi walaupun Mbak Umi mengalami kasus human trafficking, tapi pihak government di sana tetap mensupport untuk Mbak Umi mendapatkan living stay di sana ya, dengan awalnya dari permanent resident atau dari temporary ya. Dari temporary terus kemudian baru ke permanent resident ya Mbak ya. Nah Mbak Umi, sebelum mengakhiri pembicaraan kita nih Mbak Umi, bisa nggak Mbak Umi kasih beberapa tips bagi warga negara yang ingin coba memproses mengenai izin living tadi Mbak, dari mulai temporary sampai dengan permanent resident, itu persyaratannya apa aja Mbak yang harus dipenuhi? Kita lihat case-nya ya. Kalau di sini banyak orang-orang kita yang datang dari Indo, dari awal nih ada yang pakai ngeplay-nya untuk humanitarian, refugee, atau orang Indonesia menikah sama orang lokal sini, akhirnya bisa dapat untuk itu. Jadi
pertanyaannya apa? Kita nggak tahu case-nya, mau yang ditanya case-nya yang mana, dia masuk untuk refugee atau apa. Kalau refugee karena negara kita perang, bencana alam besar, kayak jadi tetap ada persyaratan yang form yang harus diisi, alasannya ya, alasan bagi masyarakat atau pekerja yang datang ke sana ini harus ada alasan kenapa mau living stay di sana gitu ya Mbak ya? Iya. Kalau untuk kemudian persyaratan lain, kontrak kerja yang skill, kalau kontrak kerja untuk waktu pertama kayak saya untuk menjadi ke permanent resident itu sangat susah, nggak bisa. Gitu, oke. Skill, maksudnya yang punya skill mungkin insinyur dari Indonesia gitu ya, atau dokter, jadi ngeplay untuk satu company atau satu rumah sakit. 2 tahun dia baru bisa ngeplay untuk ke permanent residentnya karena dia punya skill. Jadi intinya ada tahapan-tahapan yang nggak mudah juga ya Mbak ya untuk mendapatkan green card ya Mbak ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas informasi yang Mbak Umi sampaikan. Mudah-mudahan bisa berguna bagi pemirsa channel ya Mbak ya. Dan tetap menginspirasi untuk semua pemirsa channel di Lenimo maupun rekan-rekan semua yang berada di Kanada Mbak. Terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu ya Mbak di sana. Salam semuanya untuk pemirsa di sana maupun rekan-rekan Umi yang bekerja di sana. Semangat selalu ya Mbak ya. Iya. Oke, makasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu dong buat pemirsa channel. Bye-bye. Bye. Thank you. Watching. Bye. Baik pemirsa channel, terima kasih atas atensinya semua. Saya pamit undur diri bersama narasumber saya. Salam di Lenimo, Daily Inspiration by Lenimo. Bye-bye.